Halo Petranesians, perkenalkan aku Maya, alumni Teknik Industri Petra angkatan 2008. Sekarang aku bekerja di Coca-Cola Euro Pacific Partner Indonesia sebagai Manager Employer Branding and Early Career. Apakah sejak di bangku sekolah sudah terpikir mau kuliah di jurusan teknik industri? Oke, kayaknya ambis sih waktu SMA. Jadi waktu itu ceritanya aku mappingin nih. Jadi waktu itu kira-kira universitas mana ya yang punya kerjasama sama perusahaan. Nah, terutama perusahaannya FMCG. Jadi waktu aku search gitu ya, searching, ternyata Petra lah salah satunya dan spesifik ke jurusan teknik industri. Jadi harapannya waktu itu aku masuk ke jurusan teknik industri di Petra biar nanti waktu lulus itu gampang buat cari kerjaannya. Apa tugas tersulit selama kuliah di teknik industri? Waduh, apa ya waktu tugas tersulit ya? Kayaknya tuh aku inget ada kuliah namanya TLF, Tata Letak Fasilitas. Aku nggak lulus. Jadi harus ngulang, karena waktu itu sayang banget. IPK-nya tuh mau ngejar cum laude, jadi aku harus ngulang sih karena nggak lulus itu. Apa mata kuliah favorit selama kuliah di teknik industri? Oke, mata kuliah favorit tuh kira-kira semester akhir aku inget gitu ya, semester 6 yang ngajar tuh Pak Togar. Kayaknya tuh berhubungan dengan industrial, jadi preparation supaya kita bisa di dunia industri. Nah, waktu itu dikasih PR-nya, project-nya harus present menggunakan bahasa Inggris. Itu benar-benar pengalaman yang tak terlupakan ya. Ternyata waktu project itu kita di-push untuk bisa present in English, dan after itu ternyata beneran keterima di salah satu FMCG company multinasional pula. Jadi at least udah punya preparation-nya lah gitu. Apa setiap hari dapat Coca-Cola gratis? Oke, pertanyaannya bagus nih. Apakah dapat produk gratis gitu ya di company sekarang? Iya, jadi salah satu benefit gitu ya jika join Coca-Cola Euro Pacific Partner Indonesia, kita akan dapat produk gitu, dan di kantor sebenarnya udah disediain, nggak cuma Coca-Cola aja, jadi ada beberapa produk dari sisi Indonesia, contohnya Coca-Cola, Sprite, Fanta, Fresh Tea, Pulpy Orange, itu kita bisa nikmatin juga gitu. Dan sebagai value untuk employee di sisi Indonesia, kita bertugas untuk menjadi Coke Ambassador juga, jadi kita bisa menikmati produk itu bersama orang yang kita cintai. Kak, pelajaran terbesar apa yang kakak dapatkan selama ini saat berkarir dan memimpin tim? Oke, jadi aku kan sudah sekitar 12 tahun ya pengalaman karir dan cukup banyak punya beragam tim gitu ya. Nah, berbagai kalangan juga, terutama di kalangan Gen Z ini gitu ya. Jadi kita pengalamannya adalah kadang-kadang part dari sisi communication sih gitu ya. Jadi apa yang aku ingin sampaikan mungkin itu bisa berubah, berbeda tangkapannya dengan mereka gitu ya. Jadi yang penting pertama kita harus manage set expectations gitu ya. Komunikasi harus terjalan dengan transparan gitu ya. Sebenarnya apa sih yang mau dimau kita dan tim kita. Yang ketiga, jangan finger point gitu ya kalau sama tim gitu. Kita harus fokus sebenarnya mereka tuh kesulitannya ada di mana, sehingga kita bisa sama-sama membangun untuk bisa mencari solusi atau next actions-nya tuh apa. Kasih tahu dong Kak tips untuk memilih karir yang tepat dan gimana bisa survive di dunia kerja. Oke. Yang pertama dari aku pilih company yang udah well established gitu ya.
Bisa banyak sih, bisa FMCG juga atau mungkin yang lain gitu ya. Karena aku bergeraknya di FMCG, jadi aku lebih tertarik di FMCG company karena udah well established, itu yang pertama. Yang second sih bener-bener lihat kompensasi and benefitnya ya, nggak munafik lah, dimana-mana kita juga butuh gitu ya kebutuhan kita sendiri. Jadi ya pilih-pilih dari sisi situnya. Kemudian yang sisi ketiga itu environment dan culture gitu. Jadi harapannya culture yang bisa bikin kita berkembang, kemudian juga open untuk bisa memberikan insight atau environment yang open dengan continuous improvement atau new idea. Value dari PCU apa yang masih dipegang selama berkarir? Oke, value yang aku pegang sampai sekarang itu adalah growth gitu ya. Jadi kita tuh, aku sendiri especially itu harus terus mengingatkan bahwa terus mau belajar, terus mau berkembang dan tidak takut dengan melakukan suatu kesalahan. Jadi fokus dengan apa yang kita mau gapai di depan dan jangan sampai pernah takut dengan pernah melakukan kesalahan. Karena bukan fokus dengan salahnya, tapi kita belajar dari kesalahan itu. Satu kata untuk PCU. Remarkable. Milih begadang tapi hasil tugasnya bagus atau tidur cukup tapi hasil tugasnya biasa aja? Pilih bergadang tapi hasilnya bagus karena lumayan cukup ambisi anaknya, perfeksionis. Semasa kuliah lebih pilih jadi mahasiswa kupu-kupu atau mahasiswa kura-kura? Kupu-kupu, karena kuliah pulang sih capek, jadi ya kuliah pulang aja deh gitu. Makan di kantin P atau di kantin W? Definitely kantin P, depot kita. Gaji besar tapi lingkungan toksik atau gaji kecil tapi lingkungan bagus? Yaudah deh, kalau disuruh milih gaji kecil lingkungan bagus sih, karena pernah mengalami di lingkungan toksik lebih kena mental health sih. Jadi lebih baik duit kayaknya bisa dicari sih, tapi kalau lingkungan kayaknya lingkungannya harus kooperatif lah. Lebih penting proses atau lebih penting hasil? Tentu proses sih, karena dari proses pasti tidak membohongi hasil. Cie. Lebih pilih mimpin orang yang kerjanya bagus tapi keras kepala atau kerjanya biasa aja tapi kooperatif? Pilih tim yang kerjanya biasa tapi kooperatif, karena kita tuh kerja nggak bisa sendiri, harus bareng-bareng. Jadi kalau misalnya dia mungkin ada kekurangan, kita masih bisa bantu untuk dia develop. Tapi kalau udah nggak kooperatif, itu sulit banget. Pesan-pesan untuk Petra Nation. Oke, Petra Nations, pesan-pesannya tetap semangat belajar gitu ya, explore yourself yang pertama, kedua jangan mudah menyerah gitu ya, jangan mudah puas, yang terakhir lebih baik mencoba daripada enggak sama sekali.